Bisa share file di sini nggak sih di chat? Bisa ya? Oh bisa, nanti aja. Bisa kayaknya. Ini bukan just yang itu kan? Yap benar. Nah, kita mulai dari bar chart dulu ya. Bar chart next, Prof. Ini yang tadi. Ya yang tadi ini kita harus tahu dulu tipe grafnya. Ya terus aja. Nah ini contoh soalnya. Divorce rates in Finland and Sweden. Kalian artinya divorce apa tuh nggak? Itu cerai, bukan ya? Benar, perceraian. Jadi sebenarnya untuk belajar IELTS ini aku nggak terlalu misalkan detail one by one gitu vocabulary-nya atau kayak gimana, cuman aku lebih menjelaskan ke structure gitu. Soalnya kalau misalkan kita belajar English lagi dari awal basic, kan basic kita beda-beda kan ya, jadi susah untuk menyamaratakannya, jadi aku menjelaskannya ini aja, structure-nya aja. Nah ini divorce rates in Finland and Sweden. Jadi rates itu apa sih Indonesia? Apa ya rates itu Indonesianya? Rating lah ya, rating perceraian di Finlandia dan Swedia. Ini ada perbandingannya nih. Bisa teman-teman bayangin kan. Ini ada soalnya, the bar chart shows the divorce rates in 2 European countries from 2011 to 2015. Soalnya summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Nah, soalnya itu kita summarize atau mengintisarikan atau menyingkat, mensumarikan informasi ini by selecting and reporting the main features. Jadi kita ngejelasin main feature-nya aja, hal-hal yang pentingnya aja, and make comparison dan bikin perbandingan apa yang relevan gitu. Ini dijelasin bahwasanya ada sebuah diagram. Bayangkan kalian mau presentasi dan ini ada diagramnya gitu, presentasi di antara pebisnis misalkan, atau ini presentasi kuliah. Nah di sini ada diagram dan kalian harus menjelaskan apa aja yang penting gitu. Jangan menjelaskan detail semuanya satu persatu karena semuanya udah megang tulisannya gitu, karena semuanya udah tahu gitu. Cuman kalian ringkas gimana caranya. Nah, next. Nah, sama dengan writing task 2, structure-nya ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama, kita harus jelasin dulu introduction, terus ada overview, terus feature 1 sama feature 2. Buat yang introduction ini is 1 or 2 sentences, terdiri dari 1 atau 2 kalimat where you paraphrase the information from the questions. Ini sama kayak yang tadi yang kita lakuin ya, kita paraphrase dari soalnya. You should mention 2 things in your introduction. Nah, ini ada hal yang nggak boleh ketinggalan dari introduction ini. Ada 2. Yang pertama, what your job shows. Nah, tadi what-nya itu apa? Kalau misalkan yang kalau yang tadi kan tentang obesitas, kalau yang ini what-nya apa? What-nya. Divorce rates. Divorce rates, ya. Tentang perceraian. Nah, dan for what period of time, dari waktu berapa, dari tahun berapa ke tahun berapa. Jadi ini 2 hal yang nggak boleh terlewatkan dari introduction. Terus yang selanjutnya overview. Nah, setelah introduction kalian menjelaskan openingnya, kalian jelasin overview. Overview itu apa sih? Secara singkat kalian menjelaskan apa yang bakal kalian bahas di summary dari bar chart ini. Briefly describe major trends on your job. Kita jelasin secara singkat. Idealnya itu you should describe 2 until 4 key features. Nah idealnya itu cuma 2 sampai 4 key features-nya aja. Karena kalau misalnya kebanyakan kan terbatas ya waktunya. Yang jadi catatan di writing task 1 ini kita cuma boleh nulis 150 kata. Beda sama yang writing task 2 kita jelasinnya, kita nulisnya 250, yang ini kita jelasinnya cuma 150. Nah, feature 1, kita describe the specific feature in 2 or 3, sometimes more paragraph. Kita jelasin specific feature-nya ini
apa sih yang mau dijelasin, hal penting apa yang mau dijelasin dari diagram ini gitu. Karena tadi udah aku bilang bahwasanya kita ngejelasin diagram ini nggak semuanya detail satu persatu. Nah, kita ambil dua feature aja, dua hal pentingnya aja yang bakal kita jelasin gitu. Feature 1-nya apa nanti di alinea ketiga, dan feature 2-nya apa nanti di alinea keempat. Jadi nggak ada konklusi kayak yang writing task 2. Terus next. Nah, kita mulai dari introduction dulu. Ini hal yang udah kita pelajari tadi. Nah, ini soalnya kayak gini. The bar chart shows the divorce rate into European countries from 2011 to 2015. Nah, ini ada yang mau jelasin nggak bedanya apa aja dari yang soal sama yang contoh jawaban? Ini yang sebelah kanan contoh jawaban ya, yang sebelah kiri ini soal. Yang pendek ini soal, yang sebelah kanan contoh jawaban. Ada yang jelasin nggak bedanya apa? Hasna, Kak Hasna. Ayo, Asna kecilin suaranya, gede banget. Kecilannya gimana ya, Kak? Hah? Bedanya Suaranya apa? gitu. Karena suaranya juga ada yang tadi ya? Gede banget. Nggak tahu di yang lain. Gede banget. Gimana yang kecilnya ya? Gede banget, Asna nggak tahu, nggak kedengeran. Gak apa-apa dah, gak apa-apa. Iya, maaf ya, kayak. Bedanya kayak. Kalau yang Terlalu dekat ke mikrofon kali ya? bisa jadi sih. Kita menjawab pakai laptop. Kalau yang di ya, aku cuma ngerti doang ya, Kak. Kalau dari yang di kiri itu apa sih spesifiknya itu tentang angka perceraian di dua negara sama Eropa, di dua negara di Eropa gitu, dua negara Eropa di tahun 2011 sama 2015. Tapi kalau yang di kanan yang jawaban itu informasinya itu dispesifikin dua negara itu Finlandia dan Swedia. Itu sih kayak yang saya tangkap perbedaan spesifiknya. Oke, bagus. Kalau misalnya secara strukturnya apa nih yang beda? Kalimatnya maksudnya. Strukturnya kan tadi aku jelasin. Di sini ada ini, di ini ada ini. Oh, boleh nih. Coba. Tapi Yang jawabannya itu kan kalau yang kiri the bar chart itu kan sama ya. Yang di pertanyaannya so. Nah, itulah. Kalau di jawabannya itu provide information. Itu kan artinya sama ya. Terus itu the divorce rate. Di sini dia pakai ditambahin information about. Ini kalau di ini kan in divorce rate. Kalau di sini jadinya percentage of divorce gitu. Terus into European, kalau ini kan masih di dua negara Eropa, kalau ini dia langsung disebutin in Finlandia dan Sweden, kan itu udah ada kan ya, yang pinggirnya dijelasin tuh yang biru Finland, yang merah ya, apa coklat itu Sweden. Nah, between-nya ini diganti, kalau tadi ini kayak yang pertanyaannya from 2011 to 2015, ini diganti pakai between 2011 and 2015. Itu paling. Nah, betul. Dua-duanya betul. Mungkin kalau Hasna lebih ke apa substansinya, kalau Upi ke strukturnya. Nah, ini yang sebelah kiri, ini adalah soalnya kan. Yang sebelah kanan ini contoh jawabannya. Jadi ini ada contoh parafrase dari soalnya. Jawabannya tadi dijelasin ya. Ini the bar chart sama kalimatnya, terus di situ ada kalau jawab soalnya kan shows. Nah, jawabannya provides information. Running of no limited minutes. Gak usah di love lah. Waktunya ya, bentar deh. Terganti nah, terus nanti kalau udah bentar lagi 5 menit lagi kasih tahu aja. Kalau nggak 1 menit deh. Nah, terus di sini bedanya kelihatan kan. Kalau soalnya kan shows, kalau jawabannya provides information. Terus kalau di soalnya tuh European countries. Nah, kalau misalnya di jawabannya kalian bisa ngejelasin secara detail, walaupun emang di sini nggak ada kelihatan mana
nggak dijelasin gitu European, nggak dijelasin apa aja, tapi kita bisa lihat gambarnya di sini ada tulisan Finland sama Sweden, jadi kita masukin aja secara lebih detail. Terus di sini ada 2011 sampai 2015 dijelasin sama kalian between 2011 and 2015. Next coba. Next. Nah, ini perbedaannya ya. Ada shows, provide information about, terus divorce rate. Bisa diganti sama percentage of divorce to European countries. Bisa diganti Finland and Sweden. Jadi, it's good to be more specific. Jadi, jawaban kalian itu lebih bagus kalau misalnya kalian spesifik. Terus from 2011 to 2015, sama between 2011 and 2015. Jadi, bebas ya kalimatnya, kalian mau parafrase mau bagaimanapun juga, yang penting mengubah bahasa dari soalnya gitu, sama nggak ada tambahan kata-kata lain, yang penting menjelaskan soal itu aja. Ngerti kan introduction? Insya Allah. Oke, next. Oke. Nah, overview itu tadi udah aku jelasin. Overview itu jadi sekilas pandang kalau bahasa Indonesianya. Jadi kita menjelaskan dari awal sampai akhir, apa ya, intinya apa aja. Nah, cara kita menjelaskan intinya apa aja itu gimana? Kita lihat next slide. Nah, kita bikin kalau di writing task ini brainstorming. Nah, brainstorming lagi. Nah, brainstormingnya itu kita kira-kira dari gambar apa nih yang mau diambil gitu. Apakah kalau misalnya di sini kan kelihatan ada presentasenya ya, ada gambar naik sama turunnya kan, ada naik sama turun gitu kan. Nanti mungkin di fase-fase lain, di bar chart lain nanti ada beda lagi gitu. Nanti jadi setelah kalian melihat gambar, kalian kira-kira nih apa ya yang mau jadi main feature-nya gitu. Kalau misalnya di gambar ini kelihatan ada naik turunnya, berarti itu yang kalian jadiin main feature gitu. Buat contoh-contoh lain nanti kita jelasin ya. Berarti buat gambar ini, buat diagram ini kita ngambil main feature-nya itu naik sama turunnya ratingnya ya. Nah, di sini ada tulisan now it's obvious that. Nah, kita bisa lihat Sweden experience a downward trend. Sweden yang mana? Yang merah kan? Ya. Nah, Sweden ini merasakan atau ya mereka mengalami penurunan. Tren itu yang dimaksud ya, tren yang ini ya, rate-nya ya, ratingnya. Sweden mengalami penurunan. Terus yang kedua, Finland experience an upward trend. Nah, Finlandia mengalami kenaikan. Nah, kita lihat dari 2012 ke 2015 dia ada kenaikan kan? Nah, terus both countries showed fluctuation. Jadi fluktuasi itu ada yang tahu nggak apa sih fluctuation? Perubahan apa ya? Naik turun. Naik ya itu. Naik turun, perubahan yang tidak menentu gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu. Kita juga bisa lihat di sini nih contohnya Finlandia yang biru dari mulai 2011 dia hampir ke 40%, terus turun sampai hampir ke 30%, terus naik lagi. Nah, itu kan artinya fluktuasi ya. Naik turun nggak jelas. Nah, begitupun dengan Sweden dari mulai 40% lebih, terus naik hampir ke 50%, turun 2013 turun lagi. Nah, itu kan ketidakpastian naik turun juga disebut dengan fluctuation. Jadi, both countries, jadi keduanya mengalami fluktuasi. Terus initially Finland had a lower rate. Nah, di akhir, mana Finland tuh? Initially, nah kita lihat nih secara umum nih ya, yang merah sama yang biru. Rata-rata initially gitu, Finland had lower rate. Dia rata-rata nih ya, dia punya rating yang di bawah daripada Sweden ya. Terus yang selanjutnya initially Finland but in 2015, tapi di 2015 Finland outraced Sweden. Outraced itu ya melebihi batas dari Sweden. Kita lihat 2015 nih, yang biru ini 2015 yang biru itu Finlandia melebihi dari Sweden, betul ya? Nah, itu kan overview-nya. Jadi pas overview ini, saat kalian nanti menemukan soal, kalian lihat gambar, terus kalian perhatikan nih, apa aja nih perubahannya. Oh, ternyata ini lebih tinggi dari ini. Oh, ternyata ini menurun pas tahun segini. Oh, ternyata ini. Nah, karena tadi kita udah nulis main feature-nya apa, kita nulisnya peningkatan sama penurunannya aja. Berarti yang kita jelasin di overview itu doang ya.
Nah, kita baca nih contoh jawabannya. Overall, Sweden experience a downward trend. Nah, secara umum overall. Nah, ini kalimat overall ini penting buat kalian gunain di overview karena overall tuh jadi secara umum gitu, secara keseluruhan artinya tuh kayak gitu. Sweden experience a downward trend. Sweden mengalami penurunan rating, while Finland showed an upward trend. Dan kemudian Finland ketika Finland menunjukkan rating yang lebih tinggi gitu throughout the period, selama periode. Ini benar nggak? Sweden experience downward. Tadi udah jelasin ya. Sweden mengalami penurunan dan Finland kenaikan. Both countries before had some fluctuations. Kedua negara mengalami fluktuasi, although Finland initially had a lower rate, meskipun Finlandia secara umum ini mengalami rating yang lebih rendah daripada Sweden, tapi it outraced Sweden at the end of the period. Tapi akhirnya dia mengalami melebihi Sweden daripada akhir periode. Jadi itulah main feature-nya naik turunnya. Kita jelasin dulu satu-satu Sweden kayak gimana di awal, terus atau bisa jadi Sweden secara umum kayak gimana, terus Finlandia kayak gimana, terus jelasin keduanya, terus yang di akhir tuh kayak gimana. Bisa kayak gitu. Atau misalkan nanti ada bar chart lagi, kalian jelasin di awal misalkan, Finlandia di awal itu tinggi banget, tapi di akhir turun misalkan, terus di tengah-tengah dia stabil atau kayak gimana. Jadi karena tadi kalian udah nulisin main feature-nya 2 aja, berarti kalian intinya menuliskan tinggi sama rendahnya itu aja sih. Aku agak susah jelasin ya. Ya intinya ya ngejelasin tinggi sama rendahnya, terus masing-masing negara dijelasin, sama kalian kalau misalnya mau jelasin awal sama akhirnya boleh. Intinya gitu. Awal akhir terus tinggi rendah gitu. Yang penting yang kalian jadiin main feature-nya itu apa? Gitu. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Oke, next ya, Pak. Nah, abis kita jelasin tadi overview, kita jelasin satu-satu spesifik details secara spesifik. Nah, feature one ini kita ngejelasin di sini kita jelasin Sweden dulu ya. Nanti kita feature 2-nya kita jelasin Finlandnya. Kita jelasin Sweden. Nah, Sweden's divorce rate was about 45%. Kita lihat nih, yang warna Sweden warna apa? Warna merah. Nah, kita lihat di mulai 2011 dulu. Sweden divorce rate was about 45% in 2011. Jelasin 45%. Kita lihat coba, ini emang benar 45%? Sekitar segitu sih. 43. Ya, segitulah. Ya, sekitar segitu. Mirip lah. Nah, hampir-hampir lah. Karena di sini nggak ada penjelasannya detail gitu, nggak ada garisnya ini berapa, 41, mungkin 42, atau mungkin 43,5, karena nggak tahu ya. Makanya kita di sini gunain kalimatnya was about kemungkinan kemungkinan lah, sekitar ya, artinya itu sekitar. Bisa pakai about, bisa pakai around gitu. Jangan was 45. Kalau misalnya was 45 berarti artinya segitu, pas gitu segitu. Kecuali kalau misalnya garisnya pas di angka 40%, berarti kalian jelasinnya was 45%. Kalau misalnya nggak ada garis gitu, kalian jelasinnya was about 45%. Kita mulai dijelasin dari 2011 dulu, kita mulai 2011 dulu. Nah, habis itu being higher than Finland's rate approximately itu sama kayak about, sama kayak around, artinya itu sekitar, lebih tinggi daripada Finlandia. Nah, Finlandia yang biru ya, by approximately 8%. Nah, mungkin sama Finlandia di 2011 itu dia bedanya paling 8%. Nah, kalian jelasin gitu. Kita udah beralih dari 2011, kita pindah ke 2012. Then it rose to almost 50%. Rose itu artinya rise. Rise itu artinya kalau matahari terbit ya. Ini artinya berarti meningkat gitu ya. Oh, meningkat. Meningkat, naik gitu. Terus to almost 50%. Kemudian setelah tadi yang kira-kira 45% naik ke, di 2012 kita naik ke
hampir 50%. Nah, ini pakai kalimat almost lagi, nggak to 50%, tapi almost. Sama kayak about, sama kayak around, sama kayak approximately. In 2012. Jadi, nah di situ dijelasin, nggak perlu dijelasin perbandingan sama si Finland di 2012 juga nggak apa-apa. Itu terserah kalian. Kalau misalnya di awal kan jelasin being higher than Finland rate by approximately 8%. Next, terus however, bagaimanapun juga, the figures showed a gradual decrease to about 47% in 2013. Bagaimanapun juga, the figure showed a gradual decrease. Kalau misalkan increase itu meningkat, kalau misalkan decrease itu artinya apa? Menurun. Nah, Menurun. however, the figure showed, nah di gambar ini showed menunjukkan a gradual decrease, penurunan yang secara bertahap to about 47 in 2013. Karena yang sebelumnya dijelasin kalau misalkan itu tuh 50%, hampir 50%. Nah, di sini dijelasin juga, tapi gitu, di gambar ini menunjukkan bahwa ada penurunan menuju ke sekitar 47% pada 2013. Jadi kita ngejelasin per tahun aja kayak gitu. Ini kenaikannya berapa, ini naik turunnya berapa gitu. Terus and continue to decline steadily to the end of the period. Reaching around 45% in 2014. Terus kemudian decline steadily itu artinya tuh hampir datar gitu, nggak ada kemajuan ataupun kemunduran yang spesifik. Steady itu apa ya disebutnya? Ya normal-normal aja lah gitu. Jadi nggak, kan kalau misalkan di sini kan sama kayak gradual lah. Sama kayak gradual. Nggak tiba-tiba naik gitu, nggak tiba-tiba turun, tapi segitu-gitu aja gitu. Steady itu. To the end of the period, di akhir period. Reaching around 45% in 2014. Nah, mencapai 45% pada 2014. Benar nggak itu? 2014. Iya, Kak. Yang Sweden ya? Ya, ke 45%. Di sini ada kalimat lagi around, berarti kira-kira segitu ya. And hitting a low point of about 37% in 2015. Nih, di sini jelasin low point, hitting a low point. Benar nggak low point? Iya. Low point karena sebelumnya belum pernah ada yang lowest daripada ini gitu. Sebelumnya tuh 45%, terus ya hampir 50%, terus dan akhirnya ini 37%. Jadi untuk menjelaskan feature one ini, kita mulai dari yang terlama dulu. Misalkan di sini tadi jelasin 2011 dulu. 2011 misalkan biasa aja, tiba-tiba naik gitu. Tiba-tiba turun gitu. Terus biasa aja, terus turun banget gitu. Jadi jelasin gitu aja. Jelasin satu dulu, Sweden dulu. Ada juga tadi di awal ya, ada ngasih perbandingan being higher than Finland's rate by approximately 8%. Boleh juga dihubungin sama yang Finlandnya, tapi nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Coba next. Next, Pak. Ini udah Finland ini. Oh, udah. Mirip ya. Iya, mirip. Nah, terus feature tuh. Nah, yang feature tuh-nya juga sama. Kita cuman bedanya kita ngejelasin yang Finland, karena tadi kan udah jelasin yang Sweden ya. Kalimatnya bebas nih, kita mulai dengan ini nih, percentage of divorce in Finland, kemudian persentase perceraian di Finlandia was less than 40%. Benar nih dijelasin ya. Ini nggak tahu nih kira-kira di 2011 ini tuh nggak tahu antara 37, 38 atau berapa, karena nggak jelas ya. Jadi di sini jelasinnya less than 40%, kurang dari 40% in 2011, and it decreased in 2012, dan itu menurun. Kalau misalnya menaik, kalian bisa gunain kalimat increase. Nah, it decreased in 2012, dan kemudian menurun pada 2012, when about 1/3 of marriage in Finland, 1/3 itu maksudnya sepertiga, ended with divorce as opposed to. Ya, maksud dari sepertiga ini kan hampir 30% ya.
ya kan? Pada 2012 nih, 2012 ini kan hampir 30% kan. Nah, hampir 30% kan dari 100% kan artinya 1/3 ya. Iya. Nah, kalian selain gunain kalimat-kalimat misalkan 40% atau almost 50% atau kalimat-kalimat lainnya, kalian bisa gunain sepertiganya dari 100%, misalkan gitu. Kayak ini nih, 1/3 of marriage in Finland. Bisa jelasin sepertiga pernikahan dari Finlandia ended with a divorce. Ini bahasanya bebas ya. As opposed to almost a half in Sweden. Dan, nah ini dijelasin Swedennya as opposed to almost a half in Sweden. Dan hampir setengahnya dari Swedia, dan Swedia ini hampir setengahnya nih. Dan Swedia ini hampir setengahnya, hampir 50%-nya. Nah, ini ngejelasin Swedia juga. Tadi sebagaimana aku jelasin kan, kita pas ngejelasin feature 1, ngejelasin semua tentang Sweden, tapi bolehlah ada satu kalian jelasin tentang perbandingan sama Finlandianya. Nah, di feature 2 ini kita jelasin tentang Finlandia. Nah, bolehlah kita masukin tentang Swedennya satu. Terus kita lihat ke 2013. However, the figure experienced a steady growth during the next 2 years. Bagaimanapun juga figure ini, gambar ini experience a steady growth. Dia si Finlandia itu mengalami steady growth, pertumbuhan yang gitu-gitu aja gitu. During the next 2 years, pada 2 tahun selanjutnya. Jadi kenapa disebut ya gitu-gitu aja ya, perubahannya nggak terlalu turun, nggak terlalu naik gitu. Jadi jelasinnya steady growth during the next 2 years. Pada 2 tahun kemudian, it rose to approximately 39% in 2013. Kita lihat 2013, dia jelasin bahwa itu hampir 39%, benar nggak? Betul. Ya. Nah, it rose to approximately 39% in 2013. Di sini kan nggak ada garisnya, yang nggak tahu itu 39,5 apakah itu 38. Jadi dijelasinnya ditulisnya it rose, itu meningkat to approximately sama kayak about, sama kayak around 39%, 39% pada 2013. Nah, 2013 udah, terus then increase by around 3% in 2014. Nah, bisa juga kalian jelasin oh iya, peningkatannya itu cuma 3% dari sebelumnya gitu. Jadi kalian jelasin persentase ini nggak cuma misalkan jelasin angka-angkanya aja, oh 40%, 40%, 40% atau 50% atau 48, tapi juga bisa kalian jelasin, oh dia meningkat 3% dari sebelumnya kayak gitu. Ini misalkan ini contoh yang di sini, it rose approximately then increase by around 3% in 2014. Dia meningkat kurang lebih 3% pada 2014 and remain steady, dan ya bisa gitu-gitu aja for the next year, pada tahun selanjutnya, addressing the rate of Sweden, dan dia tuh melebihi rating daripada Swedia gitu. Coba dicerna. Coba next. Oh ya, nih open file. Aku udah ngasih ke Papi, coba buka Papi. Oh. Coba. Iya, LF line. Kok enggak ini ya? Enggak habis ya? Udah lebih 40 menit kayaknya. Jangan diingetin berarti, lupa sih zoom-nya. Hah? Lupa sih zoom-nya nih. Gak apa-apa, udah lanjut. Lanjut. Zoom-nya sampai lupa mati ya? Iya, gak apa-apa, udah. Dia tahu kita belajar. Ke-save kan? Maksudnya kalau langsung mati recordnya ke-save nggak? Ke-save kok, teman. Oh, save kan? Tapi yang itu filenya PDF, nggak apa-apa. Oh, ini IELTS. Coba. Nah, nih, udah ada belum? Ya, udah kan, udah pada kelihatan kan. Nih lihat nomor 1 nih. Ini contoh-contoh. Gedein kali, gedean nggak? Ya, nah itu bagus. Bebas dah. Udah. Nah, ke bawahin Pak. Nah, nomor 1 nih, the amount of bakso sold has risen sharply over the last 6 years and it continuing to increase. Nah, the amount of bakso, jadi jumlah bakso sold terjual has risen sharply. Has risen, tadi kalimatnya sama kayak tadi rose,
rise artinya meningkat gitu, terbit lah kalau bahasa mataharinya, meningkat gitu, sharply itu secara tajam over the last 6 years. Yang dimaksud 6 years ini dari 0 nih kan, 0 sampai 0 kan ada 6 kan, nah itu kemungkinan 6 tahun gitu, and it is continuing to increase, dan tetap terus continue berlanjut untuk meningkat. Jadi bisa dilihat kan bedanya yang steady kayak gimana. Kalau yang steady kan kayak tadi nih perubahannya segitu-gitu aja, paling 3% gitu, paling berapa persen gitu. Kalau ini dari 0 nih, dari misalkan 0 tuh Januari misalkan ke bulan 6 ke bulan Juli, naiknya tuh langsung pesat gitu. Makanya di sini jelasinnya risen sharply, secara tajam gitu. Nih, nomor 2, kita lihat the amount of bakso has fallen sharply. Nah, ini tuh kebalikan dari nomor 1. Fallen tuh jatuh ya, sharply secara tajam, and consistently over the last 5 years. Dan secara konsisten dia tuh menurun selama 5 tahun itu. Ini kebalikan dari nomor 1. Sini juga karena penurunannya drastis, ini kan nggak ada presentase di vertikalnya ya, jadi nggak tahu nih kita berapa persen. Cuman kita bisa lihat di sini apa penurunannya itu benar-benar drastis. Jadi di sini jelasinnya fallen sharply gitu. Terus nah nomor 3 tadi yang udah kita jelasin, kalau misalnya ini disebutnya dengan fluktuasi. The amount of bakso sold has fluctuated for the last 6 years and is still going up and down. Jadi jumlah bakso yang terjual has fluctuated, udah fluktuasi gitu, berubah-ubah, naik turun for the last 6 years, pada 6 tahun terakhir, and is still going up and down, dan itu masih terus-terusan naik dan turun gitu selama 6 tahun itu. Terus ke bawah lagi, Pak. This is Nah, nomor 4, the amount of bakso has slowly decreased. Nah, ini beda sama yang tadi nomor 1. Kalau yang nomor 1 kan sharply gitu. Bahasa lainnya bisa dramatically gitu, secara dramatis gitu. Ini bahasanya has slowly decreased gitu. Decrease menurun ya. Penjualan bakso, jumlah penjualan bakso has slowly decreased, telah secara slow, secara pelan-pelan menurun for the past 6 years. Pada 6 tahun yang lalu, the last 6 years ya, pada akhir-akhir 6 tahun yang lalu ini, and is still going down, dan dikasih di sini masih menurun gitu. Terus nomor 5-nya, the amount of bakso sold rose dramatically. Nah, di sini dijelasin sold rose dramatically ya. Yang disebut dramatic itu apa sih? Sampai istilahnya kalau dramatik itu lebay gitu ya. Rose dramatically sharply, secara tajam ya, dramatis, about 6 years ago. Nah, di sini jelasinnya meningkat secara dramatis 6 years ago, pada 6 tahun yang lalu, berarti di 0 kan. Ini 6 tahun yang lalu, kalau misalnya 0-nya di 6, berarti di angka 0. And has remained stable ever since. Dan dia tuh dramatik meningkatnya itu 6 tahun yang lalu aja, terus kemudian has remained stable, kemudian dia remain tetap stabil dari 1 sampai ke 6 ever. Terus yang went up sharply about 5 years ago. Nah, ini dijelasin went up itu sama kayak go up, itu sama rose, artinya tuh meningkat gitu, naik, about 5 years ago, jadi 5 tahun yang lalu tuh dia meningkat. It drop immediately, terus dia tuh drop secara tiba-tiba di angka 2, berarti ini kalau misalnya disebut bulan dari Januari, berarti ini sekitar Maret. Remain stable for a while, kemudian dia stable atau yang stabil untuk beberapa waktu, and is now increasing again, dan sekarang dia meningkat lagi. Terus grafiknya banyak juga ya. Iya. Terus ini ada the amount of bakso has not changed for the last 6 years. Nah, kalau misalkan tetap stabil gitu-gitu aja, berarti kalian bisa pakai kalimat has not changed, tidak berubah pada 6 tahun belakangan. And it is continuing to be stable, dan tetap lanjut terus stabil gitu. Terus ini the amount of bakso nomor 8
salt went up rapidly. Dan rapid itu kayak rapid test ya. Rapid itu artinya tuh cepat gitu. Secara ekspres gitu. Secara cepat, secara meningkat dramatically gitu 5 years ago, 5 tahun yang lalu. And then decrease sharply. Terus dia menurun secara sharply juga, secara tajam gitu, secara tiba-tiba. It has been stable ever since. Kemudian dia stable ever since sampai sekarang gitu. The amount of basal salt has been increasing slightly for 6 years and is still going up. Nah, itu kalau misalkan dia stabil terus-terusan has been increasing slightly itu sedikit-sedikit gitu. Ini jelasin bahwa jumlah bakso yang terjual itu dikit-dikit naik untuk 6 tahun ini and still going up dan tetap naik. Inilah vocabulary yang bisa kita gunakan ya. Kalau misalkan lihat grafiknya naik, berarti naik tiba-tiba bisa pakai kalimat rise dramatically atau rise rapidly atau kayak tadi ya apa aja sih bahasanya ya. Terus kalau misalkan biasa aja gitu-gitu aja berarti kita bisa pakai steadily. Kalau misalkan naik dikit-dikit kita bisa pakai nih increasing slightly. Kalau misalkan turun dikit-dikit bisa pakai decreasing slightly gitu. Atau misalkan tetap gitu aja bisa pakai kalimat stable. Terus next bawahnya. Ya gitu-gitu aja sih. Cuman ini beda bahasa aja. Ada roll slowly, dia meningkat meningkat secara pelan-pelan. Terus kemudian decreasing slightly, dia turun secara dikit-dikit gitu. Terus fell dramatically, dia turun secara dramatis. Terus pokoknya dijelasin di mana ada penurunan, terus di mana ada kenaikan dijelasin. Fell sharply, remain stable, terus increasing slightly gitu. Ini kan ada tadi kan cuma dua peristiwa aja kan ya, turun sama. Ini nomor 12-nya ada 3 nih. Amount of basal fell sharply, dia turun secara tiba-tiba 6 years ago, has remained stable, kemudian dia stable, and for the past 5 years, and is increasing slightly, kemudian dia naik pelan-pelan gitu. Ini ada 3 peristiwa, jadi tergantung kita lihat dari grafiknya apakah dia tidak berapa peristiwa, kita jelasin juga berapa peristiwa di situ gitu. Terus next udah sampai 12 aja tuh gimana lupa. Ada nih. Apa nih? Bukan. Sama sih gitu aja tuh, fluctuating ya. Iya sih. Low steady, cuman kayak kita memahami aja bahasanya. Kalau misalkan mau naik bisa yang tadi ya rise gitu, increase, atau biasa aja misalkan steady, terus fluctuating, terus gitu deh. Ini udah selesai sih sebenarnya. Ini kecepatan nggak sih memahaminya, kalian mencernanya? Susah. Mencernanya masih dicerna sih. Masih dicerna. Coba kita ke yang kayak cuma kendala di vocabulary aja sih. Iya, emang kalau misalkan ini ya grammar, makanya aku bilang kita jelasin strukturnya aja, karena kalau vocabulary kan tergantung kekayaan kosakata masing-masing ya. Cuman tinggal mahamin aja, Ini berarti berlaku buat yang bar chart. Bar chart nanti juga kalau misalkan ada chart-chart yang lain juga masih bisa berlaku. Oh. Aku agak lupa juga nih yang lain. Apa lagi nih? Cuman mungkin nanti perbedaannya kayak kalau ini kan baru bar chart ya, naik turun gitu kita jelasinnya. Nanti kalau nanti ada jumlah-jumlahan kayak misalkan peminat sepak bola berapa orang, terus di tahun sekian naik sekian gitu doang. Cuman ya kita jelasin grafik sama. Coba balik lagi ke yang OPT yang kedua, coba Pak. Mana dia? Udah
itu tuh. Ada bawahnya. Kok hilang? Ada itu. Ininya nih, apa namanya? Apa sih namanya? Oh, share screen udah kok. Udah ke share. Yang ini. Iya, yang coba yang atas, ke atas lagi. Atas Terus lagi. 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 Nah, udah. Yang tadi Ini. app. Ya gitu sih ini intinya nih. Ini doang. Kalau misalnya nemu bar chart atau misalnya nemu grafik ya kita bagi dulu ke 4 introduction kayak biasa di parafrase overview. Emang overview kayak agak bingung ya, cuman jelasin secara keseluruhan, intinya jelasin keseluruhan, terus kalian ngambil brainstormingnya dulu mau berapa 2-4 tapi nggak usah banyak-banyak, misalkan 2 aja. Karena 2 juga kan nanti ada perbandingannya sama misalnya antar negara, perbandingan antar jenis misal. Nah, kita jelasin key feature-nya, terus feature 1 kita jelasin jenis yang ke-1, feature 2 jelasin jenis kedua, gitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Paham ya? Enggak. Yang ini bisa di-share ke filenya ke ini aja nggak? Aku juga bisa share file deh. Nggak apa-apa. Bisa. Nggak apa-apa, bentar. Coba dicerna dulu, nanti kalau misalnya ada yang tanyain, bisa tanyain. Ini kayaknya yang piket yang paling bertanggung jawab kayaknya. Masa? Kebetulan aja. Lagi gabut kebetulan. Bagus lah. Bentar ya, satu. Intinya harus banyakin vocab ya. Oke, tapi nih, kan aku kemarin nge-share ini kan, Apa Google tuh? Drive kan. Aku nge-share Google Drive. Kalian baca nggak sih? Belum baca sih, baru lihat file-filenya doang. Buka banyak banget filenya. Itu tuh aku sengaja mengumpulkan loh demi kalian. Download satu-satu. Jadi nggak tahu. Iya sih, cuman jadi kayak nih harus buka yang mana dulu, harus membaca yang mana dulu, kayak gitu sebenarnya. Terus kan ada cara belajar itu kayak gimana gitu kan. Terus? Ya iya, cuma kayak belum ketemu alurnya aja sih, harus buka yang mana dulu gitu. Ya. Nah itu kan aku juga pasti mengira gitu. Ini filenya banyak nih, mulai dari mana, terus bingung kan. Wow. Sekali. Iya bingung. Terus ada di situ aku tulis aku buka sekarang kali ya? Mana? Bentar. Bisa di situ nggak buka? Bentar ini. Mumpung masih ada waktu, sisa waktu. Error kayaknya ininya nih. Oh bisa nih. Wih, mantis. Apa ya? Drive ya? Drive-nya yang mana kemarin ya? Lupa lagi. Aku share dulu. Apa aku share lagi di ini ya? Bentar. Bentar. Ya, bukan ini. Bentar ya. Sebenarnya itu kan dapat dari tempat itu kemarin.
Jadi mahal juga loh pemirsa. Wah, makasih banyak. Pergunakan dengan baik. Jadi nih aku mau curhat, aku mau ngasih tahu nih. Jadi sebenarnya dari material-material yang udah dijelasin gitu di awal sampai akhir itu aku nggak pakai yang tempat kursus kemarin karena ternyata setelah beberapa kali pertemuan, kalau misalkan kita pakai yang tempat kursus kemarin terlalu tinggi juga contoh-contohnya. Jadi aku nyari sendiri di Google mana yang bisa emang dijelasin karena beberapa kosakatanya khususnya sih kosakata yang tinggi banget. Kosakatanya ketinggian kayaknya kalau buat dijelasin sama kita. Selalu bikin dulu ya. Jadi katanya aku share di itu ya di link Zoom. Tuh, udah. Apa ya? Kemarin tuh namanya apa ya, Cus ya? Tuh lihat di chat grup. Ada nggak di chat grup? Ada. Gua ini nih. Jadi setiap ngasih kalian soal itu PPT tuh bikin lagi semuanya tuh. Iya. Nyari lagi di Google, bikin lagi. Wah, nah, baik. itu ada sengaja yang di luar. Nah, ini ditaruh how to learn IELTS. Nah, itu ya nanti kalian baca bikin caranya tuh kalian bikin jadwal sendiri kalau misalkan emang niat benar-benar belajar ya. Jadi saatnya kita belajar ini tiap minggu tuh bukan saatnya kita belajar tiap minggu ini bukan cuman belajar yang tiap minggu ini doang. Gila sih aku ngomong. Ya kita belajar bukan cuman tiap minggu ini doang, tapi ini saat kita ketemu tuh ini forum buat sharing gitu loh. Forum buat tanya jawab karena materialnya udah dibagi dan masing-masing udah belajar gitu loh seharusnya. Gue udah share screen belum sih? Belum ya? Nah. Oh ya nggak apa-apa. Nggak di sini. Ini apa-apa, stop aja. Banyak, Pus. Ya itu. Iya banyak. Nah, tar dulu, kalian buka whatever coba. Apa? Whatever. Iya. Oh, ini cara-caranya nih. Ya Allah, itu dibagi lagi. Enggak, ini Polin sebanyak banget. Nah, gini. Nah, gimana? Ini tuh nggak tahu apa nih desktop. Ini ada contoh jadwal. Ya, sekarang mau dibuka apa enggak terserah. Ini contoh, aku ngambilnya di Google sih ya ini ya. Misalkan kalian mau belajar, ini tergantung kalian mau ngejar IELTS-nya ya. Kalau misalkan emang kalian ngejar IELTS buat S2 buru-buru, terus misalkan kalian ada satu tujuan kampus yang bukanya misalkan bulan Maret, berarti kalian waktu tersisa, misalkan kalian mau tesnya bulan Desember, sekarang bulan apa? Agustus, September, Oktober, November. Kalian punya waktu sekitar 4 bulanan ya. 4 bulanan buat belajar IELTS. Nah, selama 4 bulan itu kalian bagi ke dalam 5. Ke dalam listening, reading, writing, speaking, sama writing task 2. Writingnya bagi 2 ya. Writing, speaking, reading, sama listening. Nah, misalkan kalian ada yang paling dikuasai, misalkan listening. Listening nggak perlu banyak-banyak, berarti cukup buat, kan tadi 4 bulan, cukup buat seminggu aja, atau misalnya cukup 2 minggu aja. Writing nggak terlalu paham nih, gitu. Berarti kalian writingnya durasinya mau lebih panjang, misalkan writing mau sebulan setengah, misalkan. Jadi ya tergantung target kalian masing-masing. Nah, di berbulan-bulan itu kalian bagi lagi ke dalam 1 minggu nih. Dalam 1 minggu kalian dalam setiap harinya misalnya mau berapa jam. Jadi tergantung penjadwalan kalian masing-masing. Nah, nanti setelah, jadi jangan ngacak-ngacak gitu loh. Hari ini kita listening, misalnya besok kita reading, besok kita writing, jangan ngacak-ngacak.
kalau bisa secara berurutan. Nah, itu tuh kuasain dulu satu materi. Nah, ini cuma contoh ininya dong ya. Makanya kemarin aku bilang aku mulainya writing dulu, berarti kita kalau misalnya kita mulai dari writing ya kalian yang masing-masing mau belajar writing dulu ya belajar masing-masing gitu loh. Nah, cara biar nggak pusing tuh kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau belajar writing dulu, kalian buka file yang writing. Kalau misalnya dibaca satu-satu sih nggak terlalu bikin pusing. Cuman kayak contoh soal gitu aja. Coba keluar, Pi. Siap. Mana lagi nih? Nah, di sini kan tuh ada aku nulis di sini whatever berarti jelasin kayak opening-nya apa aja gitu. Nah, di sini ada apa itu aja. Kalau niat baca nanti juga tahu apa yang harus dipelajarin. Jadi sebenarnya yang benar-benar terstruktur itu lebih ininya sih yang lebih ribet itu writing sama reading. Karena kalau listening walaupun aku nggak terlalu bisa listening ya, tapi listening mah ya seminggu juga bisa gitu. Yang penting kita selama kita belajar IELTS itu kita rutin selama kita belajar, misalnya kita belajar IELTS, kita belajar writingnya, tapi kita rutin ngedengerin juga gitu. Kayak listening itu nggak perlu dijadwalin khusus gitu loh. Kalau kita ngedengerin musik aja kan itu udah bisa listening gitu. Seminggu aja juga bisa, seminggu buat mahamin trik-triknya doang bisa sebenarnya. Jadi cuma reading sama writing dah. Jadi nggak perlu tahu, misalnya nggak perlu kursus, nggak perlu ini juga bisa. Kalau ada kemauan sih, insya Allah, apalagi sambil searching di Google, mulai dari mana dulu bisa. Siap. Ini kita aja yang belum baca, Cus. Jadi pusing tuh coba kembali coba. Nih, sini aku malah masukin IELTS Collins kan. Ini tuh satu, coba buka. Apa nih? Nih, ini tuh satu buku tuh nih ya. Masya Allah. Ya Allah, nyari-nyari ini tuh susah cuy. Waduh. Nih, vocabulary for IELTS. Jadi kalau misalnya emang ada yang ngerasa sulit di vocabulary kan, tadi kayak kalian bilang kan kalian sih, aku juga merasa emang strukturnya gitu-gitu aja gitu. Yang penting tahu. Tapi vocabulary yang kurang. Nah, kita nggak perlu pelajari semua vocabulary gitu. Sini ada vocabulary for IELTS, ada bukunya. Kita pahami itu aja. Ya Allah, itu 128. Hah? Aman. Ya. Oh, 128 hal. Mantap lah. Gitu loh, udah dibikin. Iya. Folder masih banyak. Tuh ada CD-CD-nya, bahkan aku masukin video-video. Waduh. Ada videonya. Gila, hostnya bayar loh dapat ini, kita gratis. Wah. Makanya kemarin tuh aku kesel banget tuh kayak gini nih. Balas grup aja nggak ada, ya Allah. Sampai kesel tuh aku. Waktu itu lagi ada deadline ya. Tapi ninggalin itu deadline karena tahu di sini ada tanggung jawab. Ya Allah. Ini mah curhat ya. Nggak apa-apa. Sama-sama tahu aja. Maksudnya jadi kayak aku tuh kayak berpikir kayak gini. Oh, mungkin emang pada udah nggak niat belajar, ya udahin aja gitu. Soalnya aku juga nggak butuh. Iya kan, kita yang butuh. Betul. Kalau ini kan ini ya. Ini apa sih? Coba kalau les yang tempat lain 3 jutaan. Wow. Ini pokoknya ini yang khusus buat IELTS lah. Siap. Ada keywords, ada English grammar. Coba kembali lagi. Aduh, baik banget emang. Terbaik. The best. Minimal jawab buruk cuma. Ya, siap. Terus ada back lagi, coba back. Yang itu ada sedikit. Sampai aku downloadin video-video, masukin ke sini. Coba nih contohnya di yang speaking. Speak. Ini ya. Ini ada IELTS. Ini kayaknya kalau ketahuan IELTS bisa ditangkap ini materinya disebar-sebar. Ini ada nih contoh speaking tuh ada di sini. Kalian cuma tinggal nonton doang. Oh, kayak gitu cara jawab soal gitu. Coba satu-satu putar. Ampun. Oh iya nih, buat yang bingung nih, cara mulainya dari mana ini banyak banget. Usahakan, misalkan kan tadi kita udah bagi nih ke dalam berapa minggu nih ya.
oh kita mau belajar writing dulu nih. Oh ini mah aku masukin. Kita belajar writing dulu. Nah di writing ini kita cari yang namanya ini nih, apa sih? IELTS Speaking Public. Nah itu tuh bisa kalian akses sendiri di IELTS.com kalau nggak salah. Jadi itu tuh ada aturan-aturan sendiri mana ya. Nah ini nih, band descriptor disebutnya. Kecil banget tuh. Nah, udah jelas. Jangan mengeluh sama bahasa Inggrisnya ya, orang IELTS mau bahasa Inggris. Bentar, nih, kumaha itu. Digeser. Ke atas. Nah, jadi ini ya contoh speaking ya. Ini contoh speaking, ini penilaiannya udah ada fluency and coherence. Fluency apa sih fluency itu bahasa Indonesia? Kelancaran ya. Apa sih sebutnya? Kefasihan dan coherence dan nyambung, ini fasih dan nyambung, lexical resource, vocabulary-nya gitu. Sumber-sumber gramatika. Jadi udah jelas sebenarnya, udah dijelasin dari si ini nih, band descriptor ini. Jadi kalau misalnya mau mulai belajar, baca dari band deskriptornya dulu. Jadi biar nggak bingung kita bakal belajar apa ke depannya. Udah sih, ada yang mau tanya lagi nggak? Udah jelas di situ. Ini apa Cus? 978 kok dari 9? Oh, tingkatnya. Oh, ini band 9. Jadi misalkan ini ada bandnya 2 nih ya. Berarti dia orang yang benar-benar tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Speaking long. Nah, kalau misalkan kita speak with long pause, jadi kayak gitu, lama banget gak jawab-jawab, berarti kita bisa bandnya dapat juga. Nah, kalau misalnya cannot respond without noticeable pauses and may speak slowly, dia jawab pelan-pelan gitu with frequent repetition, terus gitu, itu bisa dapat 4. Jadi tapi dia agak ngomong-ngomong di kita daripada band 3 itu gitu. Jadi ada target sendiri, misalkan kampus tujuan utama kalian atau kalian tempat kerja utama kalian misalkan minimalnya 6. Berarti kalian harus 6 ini nih, willing to speak at length. Jadi dia mampu buat ngomong secara panjang tuh maksudnya tuh pas ditanya satu soal kita jawabnya tuh panjang gitu, nggak stop. So may lose coherence, dia mungkin kehilangan nyambung gitu at times, do occasional repetition, mungkin dia agak nggak nyambung gitu jawabnya, terus atau ada pengulangan atau self correction, jadi dia memperbaiki omongan-omongan dia, atau hesitation, atau dia ada keraguan gitu. Terus user a range of connectives and discourse makers but not always. Jadi ya tapi apa ya, intinya tuh di setiap band itu ada apa ya, itunya sendiri gitu. Kalau misalnya nanti kalian tes terus kira-kira kalian ada keraguan, ada apa, bisa masuk ke 6. Kalau misalnya kalian tes terus tiba-tiba banyak pengulangan, bisa masuk ke 5 gitu. Tapi kalian targetin dulu kalian mau band berapa, terus usahakan kayak gitu. Isi band deskriptor. Baca ya, kalau mau baca mah ada ketemu. Ntar dibaca deh. Ini kalau nggak di sini juga sebenarnya di YouTube banyak kalau mau listening sama speaking. Di YouTube tuh suka ada nih speaking band 9 gitu. Contoh orang yang speaking dia dapat band itu apa sih, nilai 9 gitu atau nilai 7 gitu. Ada lagi nggak? Udah sih gitu. Baca dulu deh How to Learn IELTS-nya itu dulu. Itu pendapat sendiri sih, belum disempurnakan, belum rapi, cuman pengalaman pribadi gitu. Baik, bosnya. Ya. Mulai dulu belajar dari dasar. Kalau misalnya tiba-tiba kita masih belajar dasar, ya nggak usah. Terus pengen belajar IELTS dulu gitu. Kalau yang ayu, we, they, he, she, it, sama them, our kayak gitu nggak tahu ya, mulai dasarnya dulu deh. Gitu deh. Nah ini nih,
reading ada waktu-waktunya nih, listening kita 40 menit. Oh Ya ya. udah aku jelasin tuh di situ reading kita 1 jam. 1 jam ada 40 soal. Itu writing ada 2 akademik. Kalau kita kan pakainya akademik ya. Kecuali di sini kalau ada yang mau kerja berarti pakainya general. Training in general ya. Kalau misalnya ada yang di sini yang mau buat kerja atau buat tinggal di luar negeri pakai general, kita belajar akademik sebenarnya nggak terlalu apa sih, soalnya akademik lebih sulit juga. Terus sebenarnya nanti di reading, di writing atau di tempat lain tuh di listening dan speaking itu kita nggak cuman ditanyain tentang spesifikasi kita. Misalkan aku dari hukum backgroundnya nggak selalu di hukum, nanti juga soalnya ada tentang psikologi gitu loh. Tapi kita nggak bakal ditanyain di luar teks dari soal gitu. Jadi jangan takut kita nggak punya pengetahuan tentang psikologi, karena misalnya reading ya, jangan takut punya pengetahuan tentang psikologi dan lain sebagainya, karena di situ udah ada catatan, jadi kita nggak boleh keluar dari apa yang udah disoalin gitu. Oh iya. Cuman minimal kita harus tahu kosakata mereka gitu, karena contohnya gini, suka bingung kalau dikasih contoh. Misalkan kalau dalam ekonomi peningkatan itu misalkan ya kayak tadi ya fluktuasi gitu loh. Kalau misalkan dalam bahasa hukum tuh beda lagi misalkan. Gitu-gitu deh. Ngerti nggak sih aku agak bingung nggak sih contohnya? Istilah-istilahnya. Istilah-istilahnya gitu ya. Kalau misalkan dalam bahasa teknik itu apa gitu. Kalau misalkan nih kayak bahasa teknik misalkan orisinil gitu. Kalau misalkan bahasa makanan gitu original gitu. Misalkan. Iya. Terus ya gitu deh, intinya tuh harus paham vocabulary setiap bidang. Tapi selama kita mau belajar, sama kita belajar kayak tadi belajar dari soal-soal yang ada di sini, yang nggak bakal sulit-sulit amat sih. Jadi sebenarnya ini yang aku pelajarin kemarin tuh, belajar IELTS selama setiap hari itu belajarnya tuh nggak langsung yang aku jelasin ke kalian. Dan aku jelasin ke kalian 1 minggu ini ya, aku jelasin langsung bar chart ya. Kalau yang aku belajar kemarin tuh sekali pertemuan aja cuma belajar introduction-nya aja gitu. Cuman kayak dijabar-jabarin lagi. Jadi yang aku jelasin sekali pertemuan itu tuh langsung ke intinya. Karena aku merasa kita nggak perlu banyak hal lain, mempelajari hal lain, karena itu bikin nggak fokus. Coba kalau misalnya langsung ke intinya kan langsung gitu. Udah aku rangkum, makanya aku bikin lagi soal gitu. Enggak aku ambil dari yang aku kasih tahu aplikasi IELTS kalian. Mantap. Lagi nggak yang matanya udah sih. Udah aku. Berarti udah dong, Jus. Udah tes TOEFL dong. Tes TOEFL. Tes IELTS. Udah. Berapa tuh? Jangan apa nama kecil, apa nama? 9 ya. Oh. Kalau 9 sekarang langsung ke UK. Intinya mah ada kurang tapi belum memenuhi tujuan. Oh iya. Siap lah. Aku juga kayaknya mau pengen tes lagi lah. Jadi aku tuh kagetnya begini. Yang dipelajarin apa, yang keluar ternyata ada satu trik yang lebih mengagetkan gitu loh. Jadi sebenarnya paham kalau misalkan dikasih waktu agak lebih lama lagi, tapi karena di waktunya benar-benar terbatas dan kaget gitu, jadi kayak udahlah parah itu. Tapi kalau misalkan gini kan, aku kan ngambilnya computer based. Jadi computer based itu kan kayak reading ya, soalnya udah 40 soal sama 1 jam. 40 soal itu udah ada dari sononya sistemnya. Jadi saat kita udah ngisi, langsung diambil, ini kan IELTS kan dari UK ya, langsung diambil sama pihak UK-nya gitu, karena computer based. Jadi nilainya itu kita nunggu seminggu gitu, nggak ada campur tangan dari yang Indonesia gitu. Nah kalau writing sama speaking itu kan sebutnya subjektif ya, karena yang uji dari Indonesia. Iya betul. Nah karena misalnya writing kan nggak mungkin sistem yang menilai komputer gitu kan, sama speaking ya
ya orang lah yang menilai gitu, orang-orang yang pihak IELTS yang Indonesianya. Jadi saatnya kita punya nilai speaking sama writing jelek, kita bisa minta diulang. Oh gitu. Cuman saat pengulangan kita nilainya masih tetap segitu, berarti kita harus bayar. Kalau misalkan pengulangan kita ada nilainya minimal nambah 0,5, kita digratisin pengulangan itu. Wah, taruhan juga jadi. Ya. Jadi harus benar-benar gitu lah. Jadi benar-benar ini tuh benar-benar langsung dari UK gitu loh soalnya tuh. Jadi kayak langsung ke sistem. Misalkan sekarang reading, langsung jawab soal. Tiba-tiba waktu habis terus mati gitu, langsung udah nggak bisa di review lagi, nggak bisa kayak 1 menit berapa soal, kayak gitu sih, kayak tes ini kalian apa sih SBM kayak gitu. Cuman kalau SBM kan ngisi soal biasa, kalau ini kayak benar-benar pakai komputer di waktu, terus benar-benar rahasia gitu lah. Tapi sekarang mah ya kayak kemarin ngeliat kalau aku ya di Mahkamah Konstitusi itu tuh udah nggak nerima TOEFL tuh ya. Jadi nerimanya IELTS. Iya, banyaknya IELTS sekarang. Sekarang udah IELTS, udah pada pindah ke IELTS. Jadi kayak nggak ada rugilah kalian kalau mau belajar IELTS mah. Memang nyusahin emang. Pokoknya kalau belum siap jangan dulu tes aja. Maksudnya lumayan kan harganya. Jadi mending pakai tes prediction dulu. Terus aku udah ngasih tahu nih kayak gini, misalkan kayak